saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Sabtu 12 April 2025, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menciptakan kembali dalam Kristus bangsa yang terpilih dan imamat yang agung. Anugerahilah kami kehendak dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-Mu dan Kau tuntun menuju kesatuan hidup abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bahkan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang Yahudi, ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama muridnya. Waktu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Sebagai umat beriman, pesan apa sih yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini Romo? Selamat pagi Jerry dan para pirsawan. Kalau kita mengikuti alur cerita, mungkin kita bisa flashback. Baru-baru ini kita merayakan libur Nyepi dan Idul Fitri. Ya. Bagaimana libur Nyepi membuat kota Denpasar itu jadi sepi. Kenapa? Karena orang-orang Bali yang dari desa kembali semua ke desa. Mereka akan sembahyang ke pura desa di desanya masing-masing. Sementara mereka yang merayakan Idul Fitri, toko-toko dan warung-warung itu banyak sudah tutup seminggu sebelum merayakan Idul Fitri. Jadi boleh katakan alur, ya, alur dari umat yang merayakan baik Nyepi maupun Idul Fitri itu mirip sama dengan alur pulang perginya orang-orang Yahudi dari Yerusalem ke kampung-kampung. Mereka boleh katakan datang berkumpul di rumah-rumah doa, di bait Allah terutama.
Itu suasananya. Yang kedua, Yesus ini sudah bergerak mulai dari tahun pertama. Setelah dia dibaptis, kemudian dia berpuasa di padang gurun, kemudian dia berkeliling dan berbuat baik. Ya. Lalu pengaruh terhadap pengaruh Yesus terhadap orang Yahudi, terutama di lapisan bawah itu besar. Karena apa? Kehadiran Yesus itu menyapa dengan sukacita, dengan gembira, dengan polos dan lugu. Sehingga relasi Yesus dengan mereka itu dari hati ke hati. Sementara relasi antara para pemuka agama dengan rakyat kecil itu berkaitan dengan apa? Kuasa. Dan mereka merasa diperas. Sehingga kehadiran Yesus itu amat sangat luar biasa bagi mereka. Jadi pengaruhnya luas. Ya. Lebih lagi dari Injil hari ini, peristiwa Lazarus. Kan tidak ada seorang nabi yang membangkitkan orang. Itulah Yesus membangkitkan Lazarus. Tentu banyak orang lebih percaya lagi. Maka lalu mereka berkumpul di mahkamah agama. Dan adalah seorang Kayafas yang menjadi pemimpin imam saat itu. Seperti Zakaria pada zamannya sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis itu menjadi imam yang memimpin di sana dan juga yang menentukan. Kayafas bilang, kok nggak repot-repot? Udah yang satu orang itu aja ditangkap. Gitu loh. Bagaimana para anggota mahkamah ini? Setuju. Ya, maka sebetulnya rencananya Yesus itu akan ditangkap ketika dia ada di Bait Allah pada saat merayakan hari raya di Pondok Daun itu. Nah, apa dasarnya? Alasan Kayafas takut nanti orang Roma ngamuk istilahnya, lalu tempat sembahyang kita dirampas. Dan kita sudah tidak punya kekuasaan atau kita tidak bisa cari duit tanda petik untuk mengelabui rakyat itu. Jadi gembel nanti kita. Seperti itu. Jadi boleh katakan meeting atau pertemuan itu bukan berdasarkan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan kelompok sendiri. Maka argumennya tangkap supaya pengaruh Yesus itu tidak ada lagi. Mungkin setelah dia ditangkap lalu kita bunuh, selesai. Jadi ini tahapan yang kita dengarkan pada hari Sabtu ini. Bagaimana Yesus dikejar-kejar tetapi Yesus pergi ke Efraim. Efraim adalah tempat Elisabet, Zakaria itu. Ayah dari Yohanes Pembaptis. Maka dia pergi dengan murid-murid ke sana. Dan jaraknya berapa ya? Mungkin seperti dari sini ke Palasari. Tapi kan belum ada kendaraan. Pakai kuda atau jalan kaki. Jadi boleh katakan mau mencari Yesus jauh sekali. Nggak mungkin. Maka mereka tunggu di Bait Allah. Kan itu kalimat terakhir ini dikatakan apa? Bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta? Nah, Yesus paham akan situasinya bahwa dia kejar-kejar dan dia akan dibunuh. Tentu ada yang memberitahukan. Ya, seperti itu. Maka kuncinya adalah apa? Orang yang baik selalu diamat-amati oleh orang-orang yang kurang baik. Jadi boleh katakan seperti air dengan minyak tidak pernah menyatu. Tapi orang baik terus melakukan kebaikan-kebaikan karena dia tidak pernah pikir tentang dirinya. Tetapi dia boleh merasa bahagia dan gembira ketika dia bisa berbuat baik untuk orang lain. Sementara orang yang kurang baik hidupnya adalah persaingan. Ya, makanya intrik-intrik. Jangan lupa nanti mereka sendiri akan bertengkar tuh. Kenapa? Dimotivasi mereka masing-masing adalah kepentingan sendiri. Nanti pada saat kepentingan sendiri berbenturan, berantem. Ya, tetapi orang yang baik
dengan segala ketulusan hati seperti yang Yesus lakukan, dia tidak repot. Karena dia sudah bahagia berbuat baik bagi orang lain. Maka lalu mari saudara terkasih, kita senantiasa berbuat baik. Dan dengan kebaikan itu kita menjadikan diri sebagai orang yang berbahagia. Boleh mengalami. Ya. Dan boleh bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain yang mengalami kesulitan. Kebahagiaan itu adalah ketika kesulitan itu diurai dan orang-orang yang kecil itu boleh menikmati sukacita, itulah kebahagiaan. Sama seperti orang tua ya. Ketika anak-anak itu bermain, ketika anak-anak itu makan dengan lahapnya, walaupun si ibu itu lapar, dia mungkin hanya bisa punya nasi 1 bungkus. Lalu dia serahkan kepada anaknya makan dengan lahap, dengan sukacita, dan ibunya juga berikut berbahagia. Itulah yang harus kita lakukan dalam minggu sengsara ini. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi.